Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Dan kali ini kita kedatangan sepatu New Balance Rebel V5. Sepatu yang dari kemarin tuh udah gua tunggu-tunggu, tapi kita sempat salah check out guys di websitenya New Balance. Gue ngekop ukurannya sama 9,5, tapi tiba-tiba yang datang itu ukuran 9,5 women's. Dan akhirnya gue harus refund dan lain sebagainya. Edian baru megang sepatunya sekarang nih. Sepatu yang gue rasa cukup menarik dan rasa-rasanya ini tuh bakal jadi salah satu pesaing berat dari sepatu Adidas Evo SL. Sepatu yang juga lagi top-topnya, lagi happening banget, lagi banyak dipakai sama orang. Dan gue ngerasanya apa ya, kemarin tuh ngeliat beberapa video YouTube ketika banyak orang yang ngebahas sepatu ini, mereka pasti nyandingin sama Evo SL gitu. Ada pelari band Parker ya kalau nggak salah, band siapa gitu. Ada Elliot Page, ada His Kicks, terus ada kayak yang dari YouTuber Indonesia juga, Run Hood, dan masih banyak lagi. Itu bener-bener banyak banget guys. Pokoknya kalau ngebahas sepatu ini disandingin sama Adidas Evo SL. Makanya gue jadi penasaran seberapa bagusnya sepatu ini dirancang sebagai sepatu daily trainer, dan menurut gue juga dijual dengan harga yang cukup oke secara pricing pointnya, 2.499.000. Gue penasaran apakah sepatu ini senyaman apa, terutama dari sisi performance yang ditawarkan. Dan secara first impression, gue ngerasa dari sisi desain sepatu ini cakep sih. Kemarin orang-orang tim di Naksir Sneakers juga pada bilang kalau secara desainnya emang cakep, pada banyak yang suka. Dan gue ngerasa ini tuh desainnya kelihatan lebih sporty. Dari sisi garis-garisnya tuh bold, kayak garang aja secara keseluruhan. Apalagi dari sisi color yang ditawarkan di sepatu ini, gue juga seneng banget secara keseluruhan. Menggunakan implementasi material mesh dengan build yang terbilang cukup lightweight. By the way, ini kalau kalian lihat ya, materialnya tuh kayak ada beberapa bagian yang see-through gitu. Tipis aja, nggak yang gimana-gimana banget. Dan emang waktu dipegang gini, sepatunya tuh berasa cukup ringan gitu guys. Salah satu sepatu running yang terbilang cukup ringan. By the way, untuk detail yang ditawarkan di sepatu ini, kalian bisa lihat ada logo N di bagian samping yang ini reflektif. Terus di bagian sisi luarnya juga ada, di bagian belakangnya di sini ada tulisan Phantom Fit, dan juga ini jadi salah satu implementasi material yang reflektif di sepatu ini juga. By the way, untuk talinya juga looksnya seperti ini, dan ini waktu dipegang juga enak banget. Dan yang gue suka waktu pakai sepatu ini, fitnya juga berasa oke sih. Teknologi Phantom Fit yang digunakan di area uppernya menurut gue dapat bekerja dengan baik. Dan gue pakai true to size di sepatu ini, feel-nya aman banget. Menurut gue juga berkayak punya kaki lebar. Sepatu ini base-nya tuh kalau kalian lihat di sisi atas kayak gini atau di bagian bawahnya, ini juga bisa dibilang punya base yang terbilang cukup lebar. Jadi kalian bakal aman untuk beli true to size di sepatu ini. Dan yang gue suka, bagian ini tuh rasanya jadi salah satu elemen yang cukup diperhatikan sama New Balance, dimana ini jadi aspek yang gue denger-dengar di rework atau di improve dibandingkan dengan versi sebelumnya. Meskipun gue nggak pernah nyobain Rebel V4 ya, tapi di sepatu ini gue ngerasa fitnya oke loh guys. Terutama gue seneng banget sama implementasi tang yang nggak tipis gitu rasanya. Paling nggak di sepatu ini tuh ada build foamnya, jadi nggak yang letoy, terus nggak yang kayak lepek-lepek gitu, dan berasa enak lah waktu dipakai. By the way, tangnya ini juga menggunakan sistem gasket di bagian sisi dalamnya. Kalian bisa lihat di sini terhubung sama bagian sisi samping sepatunya juga. Dan ini memberikan fit yang menurut gue lebih oke sewaktu gue menggunakan sepatu ini. Dan by the way, untuk bagian belakangnya, meskipun sepatu ini tidak memiliki heel counter yang bisa dibilang kuat-kuat banget, tapi secara strukturnya ini menurut gue juga udah cukup oke dan nyaman sewaktu digunakan. Padding-padding yang ditawarkan juga oke, dan secara keseluruhan waktu pakai sepatu ini, fit sih jadi bagian yang gue cukup enjoy juga sewaktu gue cobain sepatunya. Dan pastinya teknologi ataupun dari sisi performance yang bikin orang penasaran adalah implementasi fuel cell yang digunakan pada sepatu New Balance Rebel V5 ini guys. Menggunakan kombinasi antara EVA dan juga Peback, tapi secara implementasinya sendiri, fuel cell tuh udah bisa dibilang jadi salah satu foam andalan dari New Balance. Emang teknologi foam yang ada di sepatu running top tiernya New Balance juga pada umumnya. Dan sewaktu gue menggunakan sepatu ini, emang feel-nya itu kalau bisa dibilang soft adalah yang paling berasa tinggi gitu, yang paling pertama dirasain. Terus ada feel bouncy-nya juga.
dan responsif banget secara keseluruhan sewaktu gue pertama kali nyobain sepatu ini. Bisa dibilang buat gue yang biasanya nyobain teknologi cushion yang ada di sepatu basket, ini sih teknologi di sepatu running itu rasanya kayak bisa dibilang 3 kali lipat lebih wow gitu guys. Emang se-wow itu feelingnya dan berasa enak banget gitu waktu dipakai. Tapi buat gue sendiri yang notabene itu bukan pelari, gue pengen lari cuma for fun aja, nggak yang mentingin pace, nggak yang mentingin kayak latihan-latihan yang berbagai macam itu. By the way, akhir-akhir ini gue sempet denger banyak term pelari kayak ada interval training, terus kayak ada speed, ada apa namanya ya? Maraton sih emang udah inilah, tapi tipe-tipe latihannya tuh banyak banget. Ada yang recovery, ada yang itu pokoknya banyak banget lah. Dan gue nggak terlalu mentingin yang kayak gitu-gitu gitu loh guys. Gue cuma pengen lari, ngerasain gimana sepatunya, mungkin buat ningkatin stamina, buat ngejaga supaya badan lebih fit aja. Ya bisa dibilang ini jadi salah satu opsi yang gue ngerasa cukup stabil juga, tapi tetap dapat sisi bouncy-nya. Kalau gue bisa bandingin sama sepatu 1080 New Balance versi 14 yang kemarin, gue ngerasa sepatu ini ada sensasi bouncy yang lebih ditawarkan dibandingkan sepatu tersebut. Dan kalau dibandingkan sama sepatu Adidas Evo SL, gue ngerasanya sepatu ini juga berasa sedikit lebih stabil. Gue ngerasanya kalau pakai Evo SL, terutama buat jalan aja atau buat pace yang lambat itu, terutama di bagian depan bisa berasa agak wobbly, kurang stabil. Tapi nggak bisa dipungkiri, foam yang digunakan di sepatu Evo XL itu juga berasa lebih eksplosif dan mungkin lebih suitable untuk digunakan buat kegiatan lari yang pace-nya itu lebih cepet guys. Sedangkan untuk sepatu Rebel V5 ini bakal lebih wide lagi secara variety pace-nya dan berasa kayak sedikit lebih bervariasi aja. Kalau versi simpelnya menurut gue ini tuh kayak ada di tengah-tengah antara 1080V14 sama Evo SL, jadi kayak emang ada di tengah aja gitu. Bear in mind sepatu ini tidak memiliki plat ataupun torsional support di bagian tengahnya, jadi nggak yang kaku-kaku banget secara build area tengah sepatu ini, tapi secara transitionnya ini kebantu dengan adanya 6mm heel to toe drop di bagian midsole-nya, dan juga sepatu ini memiliki rocker design di bagian midsole yang ada di sepatu ini juga. Kalau buat gue sendiri dari sisi snappy feelingnya bisa dibilang tuh ada, tapi minim aja gitu. Dan emang agak ketutup sama sensasi soft yang ditawarkan dari cushioning yang ada di sepatu ini. Juga kalau dari sisi tractionnya menurut gue sih New Balance fokus untuk memberikan durabilitas ekstra terhadap high wear area yang ada di sepatu ini. Makanya untuk di area bagian forefoot depan sama di area heel sepatunya ini udah tercover dengan adanya penggunaan rubber yang menurut gue terbilang cukup tebal. Gue ngerasa ini bisa dibilang jadi implementasi yang bisa dibilang cukup oke. Cuma memang untuk di area tengahnya ini nggak tercover dengan adanya penggunaan rubber sama sekali. Jadi ini bener-bener foam aja meskipun dibikin agak berstruktur seperti ini. Cuma ini kalau misalnya kalian gunakan di aspal atau digunakan di track yang kasar gitu, rasa-rasanya bagian ini bakal habis duluan. Tapi balik lagi itu tergantung dari sisi strike zone yang kalian pakai waktu berlari. Dan sepengalaman gue pakai sepatu ini, gue sih ngerasa dari sisi gripnya aman-aman aja ya. Gue kebetulan pakai di kondisi aspal yang biasa aja gitu, nggak yang basah, nggak yang habis kena hujan. Dan mungkin buat kalian udah pernah nyobain sepatu ini di medan yang basah, bisa komen aja di bagian bawah apakah tractionnya bisa bekerja dengan optimal atau enggak guys. And that's about it guys, pengalaman pertama gue nyobain sepatu New Balance Rebel V5. Menurut gue sendiri ini bakal jadi salah satu sepatu yang asik, terutama ngelihat dari sisi spek dan juga teknologi yang ditawarkan oleh sepatu ini. Kalau pertanyaannya dibalikin lagi gue, apakah sepatu ini lebih oke dibandingkan dengan Adidas Evo SL? Jawabannya kayaknya emang tergantung dari apa yang kalian cari. Gue pengen nutupnya tuh seolah-olah emang sepatu Evo SL sama ini punya keunggulan masing-masing yang memang balik lagi tergantung dari kebutuhan yang kalian cari. Sesimpel aja dari sisi desain, sepatu ini menurut gue kelihatan lebih sporty, Evo SL tuh lebih minimalis, lebih simple. Dan dari sisi implementasi teknologinya udah gue jelasin tadi, keduanya punya kelebihan masing-masing juga. By the way, buat kalian tertarik sama sepatu New Balance Rebel V5 ini udah available di beberapa retail store New Balance juga. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini, dan semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright guys, peace. Daripada beli resell, mending ini gak sih?
2,5 available di mana-mana, colorway banyak juga.